Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita sama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Mel, kamu bawa pembalut nggak? Tanya Aul kepadaku. Harusnya sih aku bawa. Bentar, aku cari dulu. Cepetan Mel, keburu tembus aku. Iya, sabar. Kenapa sih? Lagian kamu udah tahu jadwalnya palang merah. Kok nggak bawa pembalut? Iya sih, aku udah siapin, tapi ketinggalan kayaknya. Kayaknya ketinggalan di rumah deh. Ketemu. Nih. Oh, makasih Besti. Udah, cepatan sono ke toilet. Keburu kita dipanggil ntar. Iya, aku ke toilet dulu ya. Tungguin aku loh. Kalau mau kumpul ke aula ya. Ya udah sono. Pelit banget sih. Aulia pun segera pergi ke toilet. Tenggorokanku kayaknya radang ini. Mana aku lupa bawa obat-obatan lagi. Aduh, dasar. Lupa aku ini. Amel menggerutu sendiri. Mel, gimana? Ada pengumuman apa enggak? Aman, masih belum ada apa-apa. Kirain aku terlambat. Aulia dan Amel adalah dua orang siswi sekolah menengah atas yang ditugaskan sekolah mereka untuk mengikuti acara outbound dan LDKS tingkat provinsi di kotanya. Ya, dalam acara ini semua peserta diwajibkan ikut. Dalam acara ini, peserta diwajibkan ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh panitia. Amel dan Aulia adalah peserta perempuan. Amel dan Aulia menempati sebuah bangunan dengan ruangan yang cukup luas bersama peserta perempuan lainnya untuk mereka tidur dan istirahat. Begitu pula dengan peserta laki-laki, namun di ruangan yang berbeda. Bangunan yang mereka tempatkan ini mirip sebuah bangunan rumah yang hanya ada 4 kamar luas, yang salah satunya ditempati oleh peserta perempuan. Satu ruang aula yang tak kalah luas, ada dapur mini juga, serta 2 kamar mandi. Dan 2 kamar mandi yang diperuntukkan untuk kamar mandi perempuan dan laki-laki. Bangunan ini memang didesain untuk kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini. Pengumuman bagi adik-adik peserta LDKS dan outbound harap segera berkumpul di aula dalam waktu dari 10 menit dan dimulai dari sekarang. Suara dari salah satu kakak pembina yang memberi pengumuman. Mel, lu dengarkan? Ayo cepetan kita ngumpul. Aku nggak mau ntar kita kena hukuman ya. Iya, bawel lu dari tadi ngerutus mulu. Nih, bantuin kek. Bawain buku biar aku lebih cepat pakai sepatu. Dasar, lunya aja yang lelet. Adik-adik semua, nanti malam ada acara jelajah malam. Rutenya dari lapangan depan kita ke arah barat, menuruni perbukitan dan kebun warga. Setelah itu di depan makam desa, kita harus belok ke arah selatan. Dan di sana kalian semua harus teliti dalam mengikuti papan petunjuk yang sudah disiapkan oleh para kakak pembina. Dan dari lapangan sampai di area makam nanti, kalian harus mengikuti tali yang sudah dirintangkan oleh kakak pembina agar kalian tidak nyasar. Setelah itu, baru kalian harus waspada dan teliti dalam membaca papan petunjuk yang ada. Kalian semua hanya diperbolehkan membawa lampu senter maksimal 2 per regu. Dilarang bawa handphone, dilarang bawa sajam. Air mineral boleh, tapi secukupnya saja. Karena di setiap pos perberhentian nanti akan disediakan air minum. Dan ingat, tujuan kalian hanya ke Bukit Daur. Selama perjalanan, jangan banyak melamun, jangan banyak bercanda, jangan banyak berkata kotor. Dan di sini kita hanya tamu. Mengerti? Mengerti, jawab semua peserta kompak. Satu hal lagi, kalian jangan sampai masuk ke dalam villa kosong yang ada di tengah kebun sana. Itu bukan tempat kita. Jangan sampai ada yang ingin ke sana, atau bahkan penasaran ingin melihat ke sana. Rumornya di sana adalah villa yang cukup angker. Tidak diketahui siapa pemilik aslinya dan tidak pernah ada yang ke sana. Namun villa itu selalu bersih. Kakak pembina juga selalu memantau kalian dari kejauhan. Jika ada yang melanggar, kalian akan kena hukuman. Dan hukumannya bukan per orang. Hukuman bukan per orang, tapi untuk satu regunya. Anggotanya mendapat pelanggaran. Paham kalian semua? Paham. Baik, sekarang kalian bubar semua. Nanti jam 10 kalian harus berkumpul di lapangan untuk briefing. Baik, sekarang kalian bubar. Jam 10 malam kalian sudah harus berkumpul di lapangan untuk briefing. Setiap regu terdiri dari 6 anggota campuran laki-laki dan perempuan, serta 1 kakak pembina. Aulia dan Amel berada dalam satu regu, yang sama anggota regu mereka terdiri dari Andre, Risma, Denny, Amel, Aulia, Cika, dan Irfan sebagai kakak pembina. Kakak pimpinan setiap regu ini akan bertugas memantau regunya dari kejauhan. Mereka yang bertanggung jawab tentang setiap regu yang mereka handle gitu. Sudah malam pun dimulai. Semula semua berjalan lancar-lancar saja.
Namun tiba-tiba Cika melihat sesuatu di villa kosong di tengah kebun yang mereka lewati ini. Sosok wanita cantik tersenyum ke arahnya. Cika yang tiba-tiba merinding akhirnya mendekat kepada Amel dan Aulia. Lah, kenapa kamu tiba-tiba meluk aku, Beb? Aku takut, Beb. Lu nggak lihat tuh ada cewek di villa itu senyum-senyum ke sini. Amel dan Aulia refleks melihat ke arah villa. Namun mereka tidak melihat apa-apa. Ah, nggak ada apa-apa. Lu juga mungkin yang terlalu pikiran sama ucapan kakak pembina tadi sore. Ingat, jangan melamun, kata kak pembina tadi. Mendingan lu baca-baca doa kek, mantra kek, puisi kek, dongeng kek, biar otak lu nggak gosong. Jadi Aulia, mereka berenam pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun sesuatu yang aneh terjadi kepada Cika. Tiba-tiba saja Cika memisahkan diri dari Regu dan berjalan ke arah villa kosong yang berada di tengah kebun warga. Cika kemana? Tanya Bisma yang menjadi pemimpin Regu dan berada di barisan depan. Lah, Cika kan ada di belakang. Tiba-tiba Awal menghentikan ucapannya, manakala ia menoleh ke belakang, namun Cika tidak ada. Aduh, gimana sih? Ini anak hilang gitu aja. Jangan sampai gara-gara dia kita semua kena hukuman deh. Celetuk Andre. Udah, jangan ribut, mendingan kita cari bareng-bareng kemana gitu. Cipana sebelum yang lain tahu. Celetuk Dini. Hei, kalian lihat deh ke arah kebun warga itu. Kayaknya ada yang jalan. Apa mungkin itu Cika? Ujar Amel. Bisma dan yang lain kemudian bergegas menuju jalanan kebun warga menggunakan senter untuk menerangi langkah mereka. Oh iya, itu Cika tuh. Tuh anak ngapain sih kesini? Cika, teriak Andre. Shh, jangan berisik. Ntar kalau yang lain dengar, kita bisa dilaporin, ucap Dini. Berisik. Ayo, kita ikutin aja Cika. Cepat, kita seret dia ke jalan yang benar, celetuk Amel. Lu kira Cika kaum sesar? Timpal Aulia. Lah, lu kira Cika tadi ada jalur yang benar atau yang salah? Jawab Amel lagi. Salah sih, jawab Aulia meringis. Nah, itu kamu tahu. Udah, jangan debat lagi. Ayo kita cepat susul Cika, ajak Bisma. Mereka berlima pun mengejar Cika. Namun saat mereka ada di dekat Cika, mereka terheran-heran. Soalnya Cika seolah-olah berjalan dengan tatapan kosong. Ia berjalan seolah bukan ia yang menempelkan tubuhnya. Beb, ayo kita kembali ke jalan yang sana. Ini bukan rute yang kita harus lewati, tepuk Amel. Ini benar jalannya. Tuh bukit duburnya, jawab Cika sambil terus memandang ke depan dengan tatapan kosong. Lu sadar leh, Beb, itu villa kosong. Kamu mau masuk ke sana? Mau ngapain kamu? Ingat kan pesan Kak Pembina tadi sore? Kita nggak boleh masuk ke sana, Cika. Kita nggak boleh masuk ke sana, Beb. Cika pun mengabaikan peringatan teman-temannya. Ia terus melangkah ke dalam villa kosong tersebut. Amal dan yang lainnya memperhatikan setiap gerak-gerak Cika. Mereka merasa ada yang aneh dengannya. Andre, Bisma, Denny, Amel, dan Aulia paksa mengikuti Cika dari belakang. Mereka nggak mau hal buruk terjadi padanya. Kamu cerit aja dah, mana? Gak ada yang kayaknya dia nggak beres tuh. Celetuk Bisma kepada Denny. Kemudian Denny maju dan menahan tubuhnya Cika. Namun kekuatan Cika seolah-olah berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Yang notabene dia ini seorang laki-laki. Suara pintu villa itu pun terbuka. Begitu saja saat 6 orang itu sampai di depan, semuanya berdiri mematung, kecuali Cika yang terus melangkah masuk ke dalam villa tersebut, seolah tak merasakan takut sama sekali. Melangkah, teman-temannya menghampiri Cika, mencoba menyeretnya untuk dia gak masuk terlalu jauh. Namun saat 6 orang tersebut telah berada dalam pintu villa itu tiba-tiba tertutup dengan kerasnya. Siapa pun yang di luar, tolong kami terjebak di sini, teriak Denny yang telah berusaha membuka pintu villa, namun gagal. Semerbak aroma bunga sedap malam menyapa indera penciuman mereka. Jika tetap bergeming dan menunduk sampai akhirnya dia ini duduk lemas. Berserang lama, Cika terbangun. Kita di mana? Kenapa kita di sini? Tanyanya, seolah Cika ini tidak tahu menau. Kamu kira kita di sini karena siapa? Karena kamu kan? Jika kamu tiba-tiba nggak ngilang dari Regu dan berjalan kemari, kamu jangan pura-pura amnesia deh. Kamu juga lagi ngapain sih, Beb? Pakai lupa-lupa segala dan jalan kemari, sebut Amel. Dan tak lama kemudian, mereka ini kayak melihat ruang villa ini. Amel kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang tamu. Ia mencari seekor lampu dan menghidupkannya. Saat lampu-lampu villa tersebut menyala, dia melihat ada sebuah lukisan seorang wanita muda dengan wajah khas noni Belanda yang sedang tersenyum. Namun saat diperhatikan lebih dalam,
Sorot matanya menyimpan kesedihan. Dan astaga, suara Amel terkejut melihat lukisan tersebut seolah hidup. Bahkan lukisan tersebut mengeluarkan air mata. Yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Amel pun menghampirinya. Kamu bisa merasakannya, Mel? Tanya Bisma. Amel mengangguk pelan sebagai jawaban. Kayaknya kita bakal susah keluar dari sini. Firasatku, perempuan itu sedang meminta bantuan kita. Iya, aku juga berpikir demikian. Tapi kita jangan bilang-bilang yang lain dulu ya. Aku khawatir mereka ketakutan dan itu akan membuat kita semua semakin sulit keluar dari sini. Dan saat mereka mengobrol, tiba-tiba foto perempuan Belanda itu jatuh, dan di balik foto itu terdapat tulisan tolong. Oke, kita lanjut ke bagian keduanya ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.